Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa trik penggunaan Canva untuk pemula dalam penggunaan font. Pertama, tambahkan teks pada Canva. Kita tuliskan objek yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja. Contohnya kita tulis membaca itu asyik. Tips yang pertama yaitu tadi memasukkan teks. Tips yang kedua yaitu menebalkan teks dengan klik format pada bagian icon. Kemudian klik B. Kalau di handphone itu ada huruf B, itu berarti bold. Kita bisa klik, maka tulisannya akan secara otomatis akan tebal. Oke, kita edit dulu. Contoh membaca itu asyik. Kalau kita ingin ganti fonts, kita tinggal menggantinya di icon font. Trik yang ketiga, misalkan kita mau membuat tulisannya menjadi miring, yaitu klik icon tulisan, kemudian kita cari ke format. Nah, di sini ada italic. Kalau tidak bisa, berarti ini bermasalah di fontnya. Fontnya harus kita ganti dulu ke font yang biasa, habis itu dia bisa italic. Contohnya ya. Kita tulis Buya Hamka. Nah, di sini kalau kita ingin memiringkan tulisannya, tinggal balik lagi ke format, kemudian italic. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang keempat yaitu memilih semua objek. Contohnya ketika kita ingin menggabungkan icon yang ini dengan tulisan ini. Ini ada dua elemen. Ketika kita ingin menggabungkan, tinggal diklik di salah satu elemen terlebih dahulu. Contoh di sini kita pilih beberapa, setelah itu klik lagi icon yang keduanya. Maka otomatis dipilih berapa itu udah ada angka 2. Kemudian untuk menggabungkannya kita bisa klik gabung. Nah, maka tulisan sama icon yang tadi kita unduh di elemen itu bisa langsung menyatu dan bisa dipindahkan secara bersama-sama. Langkah yang kelima yaitu menambahkan bayangan pada teks atau bisa disebut dengan shadow. Yaitu caranya kita duplikat tulisan yang mau kita bikin shadow, klik dulu kemudian klik duplikat. Nah, setelah ini duplikat yang tadi kita kasih gambar di icon warna, kita kasih gambar sesuai kebutuhan ya, atau sebagus mungkin warnanya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita bikin tulisan pertama tadi itu di atasnya shadow. Kita tinggal klik, kemudian posisi, lalu mundur. Maka yang warna yang shadow tadi itu berada di belakang. Yang terakhir yaitu kita bisa merapikan sesuai keinginan. Nah kan kalau seperti ini kelihatannya dia jadi mempunyai bayangan. Jadi tampaknya yang shadow itu akan seperti ini.
Selanjutnya, trik yang keenam yaitu memilih objek yang ada di belakang objek lainnya. Contohnya lagi itu ketika kita ingin menggabungkan antara tulisan dengan shadow. Nah, ini kan itu seperti dua ikon yang sudah dijelaskan di awal. Jadi tinggal diklik aja di antara dua objeknya kemudian gabung, maka otomatis akan seperti ini. Hasilnya tulisan membaca itu asyik dengan shadownya itu akan bersatu. Hal ini bisa sama dengan trik yang dinamakan dengan menggabungkan objek. Jadi semisal kita mengedit poster itu di laptop, maka dia langsung saja diblok seperti tulisan pada umumnya. Namun jika di Canva ini seperti trik yang di awal tadi, jadi baik itu menggabungkan objek ataupun menggabungkan objek di antara dua objek yang lain ataupun menggabungkan tulisan, itu caranya sama aja seperti yang tadi. Untuk contohnya kita bisa tambahkan lagi tulisan ya teman-teman. Nah, contohnya ketika tulisan membaca itu asyik dengan yang quotesnya ini ingin disatukan, itu contohnya kayak yang tadi. Kita contohin lagi, tinggal diklik kemudian pilih beberapa dan yang quotesnya juga dipilih beberapa, langsung diklik gabung. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika digeser ke atas, ke bawah, dia akan bareng-bareng kegesernya, jadi tidak individu lagi, udah disatukan sehingga untuk mendapatkan posisi itu bisa langsung disamakan. Trik selanjutnya atau trik ke-8 yaitu memindahkan objek. Di sini bagaimana memindahkannya itu tidak manual, jadi ada ikon dari Canva-nya sendiri yaitu pada posisi. Nah, ketika kita klik mundur, otomatis tulisannya akan mundur, apalagi itu yang shadow. Kemudian kalau kita maju lagi, maka itu akan kembali muncul lagi. Contohnya kita geser ke kiri, maka tulisannya akan ikut kiri. Ketika kita klik ke bawah, tulisannya akan langsung otomatis ke bawah. Jadi tidak manual ya teman-teman, ada caranya dia berpindah sendiri dengan menggunakan ikon yang disediakan oleh Canva. Trik yang ke-9 yaitu mengubah highlight. Untuk mengubah highlight ini kita perlu mengklik latar belakang ya. Klik kemudian kita bisa ganti warnanya. Contohnya kita ganti dengan warna pink, maka akan seperti ini. Contoh lagi kita ganti dengan warna ungu, maka akan seperti ini. Nah, oke, kita bisa ubah warna ungu, warna apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Pokoknya sesuaikan. Kalau kita ingin menambahkan efek, tinggal klik efek di bagian ikon Canva. Kemudian coba kita klik ya, coba yang ini. Nah, makanya teman-teman jika ingin menambahkan efek tinggal klik sesuai kebutuhan, karena yang saya contohkan ini wallpapernya itu adalah gradient, jadi tidak bisa memakai efek ya, bisa hanya satu warna. Trik yang ke-10 yaitu letterframes, yaitu membuat gambar dalam sebuah objek tulisan ataupun dalam font. Caranya yaitu kita klik pada menu plus,
Kemudian di elemen kita tinggal pencarian letter frame, maka akan muncul huruf-huruf seperti ini. Karena di sini kita sedang mempromosikan bahwa akan dibuka Gramedia baru, jadi kita akan menulis H-2. Ini 2 sudah ada, kemudian klik lagi H-nya. Maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ketika ingin menambahkan objek di dalam letter frame ini, kita tinggal klik plus, kemudian di titik 3 ini kita pilih gambar atau folder juga bisa. Kita ke foto, habis itu kita cari gambar apapun, contohnya kita pakai tulisan yang ini. Kita coba tempel ke yang nomor H-nya. Nah, maka akan menjadi objeknya yang tadi kita ambil gambarnya, dimasukin ke letter frame akan seperti ini. Ini udah masuk, kemudian lanjut ke objek yang keduanya. Itu halnya sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Dan yang terakhir yaitu membuat highlight. Highlight itu merupakan perpaduan antara dua warna yang dipadukan menjadi satu warna. Nah, kebetulan wallpaper yang saya gunakan di sini latar belakangnya adalah sudah menggunakan gradient. Nanti tinggal memilih di bagian elemen gradient atau gradiasi, nanti di situ kalian bisa langsung memilih. Maka nanti ketika sudah menempel di lembar kerja, ketika kita klik akan muncul warna-warna seperti ini. Tinggal bisa kita ubah warnanya, contoh yang abunya kita diubah seperti ini. Nah, ataupun hitam. Ya, atau krem. Kita bisa mengacak-ngacak warnanya. Nah, seperti ini. Satu lagi warna yang pertamanya hitam atau putih, maka tampilannya akan seperti ini. Dan ini sudah memakai highlight ya teman. Ini sudah memakai gradiasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman buat tips dan trik bagi font untuk para pengguna Canva pemula. Silakan dicoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.